mau pengajian kitab kuning di Pesantren Al Barokah Desa Kertawana, Kalimanggis. Kitab Fathul Qorib dan Bidayatul Hidayah yang biasa diadakan minggu kedua. Ini penjaga tamunya. Hapunten sadayana singkuring ngalengkahan kepada kesepuhan Udah mulai para abah mau pengajian kitab kuning di Pesantren Al Barokah Desa Kertawana. Ini pengajian kitab kuning segera akan dimulai. Sudah ada pembukaan. Antara ayam Mama Toto di Ciliwung, wah luar biasa, kewah nyawanya luar biasa. Isuang ayam. Bapak Ketua Forum hadir ya. Aku lahul malaika Allahumma billahu warhamhu ada mafi musallahu. Kita jawabannya. Lajeng bae supados teh yang kolong kana waktu sulap. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Para alimin ulama, para kiai, para majelis, wabil khusus pemirsa Mama Kiai Haji Yunus Mansur Yunus masuk pesantren Ihsan Widujan dan Kuningan. Sepertinya beliau termasuk Kiai Sepuh Kuningan yang konon bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi sudah 27 kali. Sekarang sudah 35 kali. Mimpi bertemu Kanjeng Nabi 35 kali. Kurang sekali jadi alhamdulillah keberkahan beliau. Mursyid Thariqah Satoriyah, Mursyid Thariqah Satoriyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa Ini sahbihi sambutan ahli zikir wa Ketua waqfa Forum ahli dan Qori Kabupaten Kuningan. Kiai Mansur Yunus, para kiai sadaya, alhamdulillah biasa sumping dina acara pampasan
kajian rutinan yaitu forum dan korib 1 bulan sekali anu inti awal kita kenal Fathul Qarib sareng Bidayatul Hidayah. Oke, jadi alhamdulillah disumpingan ku Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, Bapak Kepala Desa, Wakil dan Ramil di Kapolsek, sadayana alhamdulillah tiasa kembang hari di musola. Mudah-mudahan dengan orang saya catat amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui beribadah semah intina atau kahiji ilati ngiring bingah syukur ku ayana ajakan beribadah kita gagasan sama gagasan Pak Bupati, gagasan ngaos kajian kitab kuning teh menuju pada Benghar anjeuna usul cenah Kang upaya pertemuan para kiai ayakeun cenah kajian kitab kuning abdi hoyong diajar jelas eta mah kita mah sok cenah agenda aku bisi kudu narasumber mangga abdi kenikeun cek abdi teh para kiai insyaallah teh pergi narasumber seueur lamun baca kitab kuning mah ya alhamdulillah digagas dicetuskan hari berjalan terus 2020 awal terus berjalan mau pertama digagas teh pendopo hotel pada Benghar anu kaya anjeunna gitu setelah usulan di pada Benghar ya Kabupaten Kuningan dicetuskanlah kirang langkung sareng anu kan itu terus 17 kali putaran beratus terus berjalan seperti 1 tahun setengah maksudnya 17 kali putaran sekali gitu ya terus sanes namanya muncul ada bilang waktu itu ya mak forum kan namanya muncul gitu ya tapi terus berjalan lagi cuman memang kalau ini di konser pesantren namun B disarankan itu ke 17 tempat ketanda ibados gitu dan kapayuna anu tiasa hadir atau insya Allah barakawis kitabna anu pergi ku abdi badina. Ini sambutan dari Rois Surya PCN Kabupaten Kuningan Bapak Kiai Haji Ubaidillah. Sahabat laras selamat berjannah ya Rasul. Sampai pertama surga ya Rasul. Majelis tempat-tempat ilmu itu majelis berjannah. Sangat mulia sekali. Ya, ketempatan tuh majelis-majelisnya. Dan justru kita mengusahakan ta'allamu wa 'alim wa tulaqinu wa ta'alimukum wa tawadu 'alal 'alimin. Ini konsep dari kami baca. Kemudian yang kan ta'allamu wa 'alimu. Jadi hanya kudu belajar, hanya kudu mengajar. Hanya depan pembinaan sekolah satu mah kira takaluknya. Kudu ngere belajar. Belajar ngajar. Ya saya kilir dulu sebab kenapa lapang tenis sudah menanti jadi kilir ke istri kedua ke olahraga dulu ya. Nah itu jadi mohon maaf dan mudah-mudahan pengajian kita ini tambah maju, tambah tebal, tambah teman-teman kita. Nah itu demi majunya agama di Kuningan ya. Dan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Solihin dari Cirdang ya Ustaz Solihin, mudah-mudahan yang di Rado bawah pun Pak Komandan bisa segera kita ditengok. Sebab sama samurai itu sadaya gamil bayang itu mata kembali seperti tadi antar saja maka dina itu waham ya. Jadi ada waham itu di bawah sak bagi dina pikir itu ayat istilah waham, ayat sak, ayat don, ayat bola bakidon, ayat yakin waham itu di bawah 40%. Itu namanya waham. Umpami sak kontrapat itu sak itu di bawah 50-50-nya 50-50%. Umpami don di atas 50% tapi di bawah 70%. Terkira 10%. Umpami golak don di atas 50% tapi
ternyampe kan 100%, masih di bawah 100%, itu namanya bola bat gitu, ada disangka. Nah, umpami yakin mah 100%. Nah, ini mah bahasana waham. Jadi waham teh gaduh teh boga saka-saka di. Nah, itu batanya. Itu dina sarana ya tadi apa. Jadi umpami jami gaduh mas junumnya, karena biasa mau gaya cari tayamu. Terus itu batal ya kadang-kadang tayamu. Tapi batal wudu anu batalkan wudu. Jadi anu batalkan karena tayamu mah anu haramkan kusama di rumah terbatal. Terus mana? Di antaranya tuh. Di antaranya nyabab anu mau Quran terang di masjid. Kan saat tayamu itu mau Al-Quran di masjid itu haram bagi jami'an anu. Tapi umpama tos tayamu walaupun tayamu tos batal itu kaharaman maos Quran sareng cicing di masjid itu jadi haram. Berarti ayat tayamu anu teu ngabatalkeun kan ayat hadas. Lagi ingat sekitar. Hadas anu ngabatalkeun kana wudu tapi teu ngabatalkeun kana wudu eta tayamumna jami anu dari hadas ambil. Wa ta'ala buka kampinone iku ruyatul ma'i. Waruh ing banyu. Wa bi bani nusail matina dikutak dina setengah kira-kira dan matan wuzul ma'i utai lapat wuzul ma'i. Bil ghairi waqti sholati ing dalam waktu ing dalam liyane waktu tumandang ing salat. Paman tayamama mangka utai sapon dalam tayamum sapa man. Dipakil ma'i karena sepine banyu sumaro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Jadi umpami jami gaduh mas junumnya karena biasa mau gaya cari tayamu. Terus itu batal ya kadang-kadang tayamu. Tapi batal wudu anu batalkan wudu. Jadi anu batalkan karena tayamu mah anu haramkan kusama di rumah terbatal. Terus mana? Di antaranya tuh. Di antaranya nyabab anu maos Quran terang di masjid. Kan saat tayamu itu mau Al-Quran di masjid itu haram bagi jami'an anu. Tapi umpama tos tayamu walaupun tayamu tos batal itu kaharaman maos Quran sareng cicing di masjid itu jadi haram. Berarti ayat tayamu anu teu ngabatalkeun kan ayat hadas. Lagi ingat sekitar. Hadas anu ngabatalkeun kana wudu tapi teu ngabatalkeun kana wudu eta tayamumna jami anu dari hadas ambil. Wa ta'ala buka kampinone iku ruyatul ma'i. Waruh ing banyu. Wa bi bani nusail matina dikutak dina setengah kira-kira dan matan wuzul ma'i utai lapat wuzul ma'i. Bil ghairi waqti sholati ing dalam waktu ing dalam liyane waktu tumandang ing salat. Paman tayamama mangka utai sapon dalam tayamum sapa man. Dipakil ma'i karena sepine banyu sumaro. Wala yang fakulan ora ono kang bisa memberi manfaat igomo sapa dal jati
iku maujud dal jati ingkang duweni pemberian ninggal saking panjenengan apa al jatu apa itu jatu itu apa? Jadi ini wiridan yang biasa kita baca ya. Di antaranya kayaknya ini bacaan-bacaan yang dibaca setelah sholat ya. Kalimat-kalimat ini meyakinkan kita bahwa yang tunggal adalah Allah, itulah ya. Dan tunggal itu adalah Allah. Siapapun yang akan memberi tidak akan bisa. Allah siapapun Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala melarang ya, bila Allah Ta'ala sudah tidak memberi atau tidak menghalangi pemberian itu, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberi. Dan ketika Allah Ta'ala sudah memberi, maka tidak ada satupun orang yang bisa melarang, dan seterusnya. Tina permasalahan sunah-sunahut tayamum atau nabi anu ngabatalkeun tayamum, termasuk tadi ayat dibahas terakhir nyata Sohibul Jabirah. Barangkali di sini nanti para kiai, para ajengan sadaya ayat ditaroskeun perkawis masalah tayamum, ataukah seperti misalnya apakah setelah tayamum itu harus sholatnya diulang atau seperti apa, silahkan ditanyakan. Nah yang kedua, kitab anu diaos ku kasepuhan Kang Maksum nyata kitab tentang sami fikih tasawuf, nyata kitab Bidayatul Hidayah, ngabahas tentang zikir aurat paratosna subuh sampai adab-adabna tulu syamsi, mulai di enjing sampai kazawal. Tadi jelaskan di antawisna tadi dimulai tentang sholat duha. Manawi ayat pertarosan anu berhubungan sama sholat duha, bahkan di dia dijelaskan sahur Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali disebutkan sholat duha nyata masna, lamun masna sholat sarupa itu mah cuman seueurna diurang pami masna teh kadang-kadang jamaah sok aya langsung 4 rakaat tambiri didinya, maka dielaborasi, dipahami bersama seperti apa hukumnya, silakan ditaroskeun. Maka ayat tilu pertanyaan diusahakan pertanyaanna sekitar anu dibahas heula. Di luar emang itu ada mic kan ada hiji, kedua Kang Ahmad. Abdi. Pamit biasa berdiri. Ya, bertanya silakan perkenalkan. Dari bilang Quran. Cekap nabi baik sareng gimana? Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati komandan dari Forum Kiai dan Kori Kabupaten Kuningan, Ustaz Sekjen, dan para kiai, para sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian salam takzim buat para kiai yang tergabung dalam forum ini. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Syafa'ah. Saya di Kuningan baru 2 tahun. Tahun 2020 saya pindah ke Pajambon. Ada tempat namanya Villa Quran di daerah Pajambon karena kuliah. Alhamdulillah, yang ditanyakan sama saya berkaitan dengan tayamum karena saya suka safar ke luar kota. Sebelum saya sampaikan pertanyaan ini, alhamdulillah ini berkahnya silaturahim Villa Quran. Pada waktu itu kami mengundang Pak Bupati tidak bisa hadir, dan kemudian Pak Haji Nurjati hadir. Beliau menyampaikan bagaimana hebatnya forum ini. Dalam hati saya bilang bagaimana bisa silaturahim, bagaimana bisa kumpul. Alhamdulillah Allah takdirkan sudah 2 kali pertemuan saya bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bahagia bersama di dunia, bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, yang akan ditanyakan adalah berkaitan sama tayamum. Itu kan tidak harus banyak tubuh ya yang dilakukan, tapi bagaimana jika safar di pesawat
di pesawat. Dan yang pasti dalam pesawat itu kan setiap hari dibersihkan terus, jadi tidak ada debu sedikit pun. Kalau di tempat saya mungkin masih ada lah debu. Nah, itu bagaimana yang harus kita lakukan. Sementara kalau kita datang ke toilet itu akan kesulitan, akan repot. Itu bagaimana baiknya menurut Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan kedua. Untuk poin aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja ya, yang saya hormati para umaro, para ulama, dan rekan-rekan seperjuangan semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah kait nama saya Ahmad Nursalim dari Cibubur ya? YouTube-nya dibuka aja, namanya Ahmad Nursalim malah. Yang saya akan tanyakan, ini kan kadang ada pertanyaan sederhana, kadang ada pertanyaan mudah, ada yang sulit, ada yang agak sulit. Jadi kalau setiap pertanyaan itu kadang para kiai itu membawa masalah dari desanya masing-masing. Jadi seringan apapun, semudah apapun pertanyaan, ini pertanyaan ini akan dibawa ke masyarakat, jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi pertanyaan Bapak yang dibawa dari Ibu apa? Ya sedikit. Jadi saya ingin kemukakan ya, sebelum pertanyaan ini dalam forum, ini dalam schedule, ini ingin diusulkan dulu dalam schedule acara. Ini harus pasti, pokoknya pembacaan kita 1 jam, pertanyaan 1 jam. Pokoknya kan 2 orang ya, setengah jam, pertanyaan 1 jam. Itu acara yang wajib. Jadi adapun yang lainnya itu di luar itu ya kalau ada waktu gitu. Itu yang kami inginkan gitu. Sebab di sini ingin mencari ilmu gitu. Pertanyaannya yaitu apakah kaifiat dalam tayamum, dalam hadas ringan atau hadas kecil atau hadas besar, apakah semuanya sama? Pertanyaannya itu saja. Yang kedua, apakah pertanyaannya, kan kita banyak kiai-kiai ini tentunya banyak koleksi pikiran ijazah dari mana-mana. Apakah kalau dalam bahasa Arab kan udah biasa gitu ya, dalam bahasa Arab. Kalau contohnya umpamanya dengan bahasa Jawa, tangan kanan kayak kita, tangan kiwa kayak toyo, teka ulas, teka asing. Apakah doa-doa seperti itu, apakah ada yang ada sananya atau diperbolehkan dan bagaimana hukumnya? Kan kalau hidayah itu biasa yang mutawatir dari Rasulullah. Kan itu ada kitab-kitab yang Jawa-Jawa ya. Apakah itu boleh? Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi pertanyaan. Penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah Muhammadun. Saya pengajian Al-Fidi dari Kecamatan Cidahu. Alhamdulillah bisa bertemu sama kiai-kiai semuanya dari pemerintahan juga ada, Kapolres. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu masalah tayamum. Sekarang kan banyak orang yang istilahnya
dibedah ataupun operasi plastik. Nah, operasi plastik itu ada dua, yang satu mengambil dari organ tubuh yang lain, yang kedua plasmahan istilahnya plastik. Nah, pertanyaan, gimana kalau seandainya yang operasinya muka, terus ngambil dari daging paha, apakah tayamumnya gimana? Mantap. Terus kalau seandainya pakainya pakai plastik, apakah sah atau enggak? Itu. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu di sana tadi dalam kitab Muraqib Ubudiyah, pembacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah wiridan tersebut harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Sedangkan kita harus takdiman kepada Rasulullah. Apakah boleh menggunakan lafaz sayyidina ataupun mengagungkan Rasulullah SAW? Apakah harus seperti yang ada di dalam kitab? Itu harus. Oke, itu aja. Sekian. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Simkuring saestu maros nani aya nganyuhun ka sadaya guru simkuring para alim ulama sok sanaos seueur diantawisan nu geus mangga sahandapun simkuring nani sadaya guru simkuring. Nu kahiji perkawis sholawat busro anu akhir-akhir ieu viral simkuring nyuhunkeun penjelasan aya kalimah anu teu acan kahartos sakali teu acan kapendak alamatul jarna wa tolabatana panba tolabatina insyaallah kantos sareng deui dina perkawis salat ieu nyuhunkeun simkuring nyuhunkeun nyuhunkeun ijazah kanggo ngamalkeunana eta nu kahiji. Terus nu kadua perkawis kesatuan dan persatuan umat. Simkuring kadongkapan rerencangan di Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan. Waya sekolah tadi istilah tim mempersiapkan diri lagi. Solihin akhir sasauran di perumahan Selamat Cihareng Kencana. Langit lahir di Desa Cilowak, Kecamatan Karangkulian. Tapi rumah Kecamatan Kuningan kalau datang. Seberapa di tengah simkuring kadongkapan rerencangan di Kasturi. Anjana dibatkeun yang di Kasturi teh dikawin anjena masih kene alim insyaallah 100% warga Nahdien. Nani akhir-akhir ayeuna ieu aya markas punten simkuring belak-belakan ngabikeun aya markas Yayasan Nasrus Sunnah anu afiliasina ka Wahabi. Kalina nanti menyelenggarakan pendidikan oke, ngayakeun taklim ka musola-musola. Salapsios dampak anu parangtos dampak tina ayana eta Yayasan Nasrus Sunnah. Seueur ustad anu kapungkurna ngaosna di Nahdien oge, pasantren-pasantren Nahdien. Ayeuna oge menyatakan kaluar ti Nahdien mah teu nanging kanggo kunut bae tos ngaros isim. Seolah-olah ngaros aib upami kunut. Ngomong tadi, ukituna panjungan anu kadua simkuring nyuhunkeun supados enggal aya penelusuran ka Kasturi kumaha kaayaan anu saresna sareng nyuhunkeun supados enggal aya tindak lanjutna supados berlarut-larut margi perebutan kepengurusan masjid sareng mushola oge tos ngawitan berjalan. Sakitu nyuhunkeun perhatian sakana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya 4 pertanyaan. Anu pertama pertanyaan di Al-Mukarram Kiai Ade Muhammad Syafaat fil Quran. Pertanyaan pertama perkawis masalah musafir di pesawat. Eta bagaimana hukumna? Apakah debunya suci? Padahal di pesawat juga sudah ada toilet. Manawi pertanyaan pertama pada di walan maka di dia sedang kesepuhan ayat
Insyaallah sadayana musyawirin pilih di para kiai ge bele aya nu ngawaleur mangga teu naon. Debu pesawat tapi debu anu aya dina kendaraan. Apakah itu bisa dipakai untuk tayamum? Sekali itu ada maksudnya dan manawi masalah tayamum itu jelas di Al-Quran fatayamamu sha'idan thayyiban. Itu kada nganggo tanah. Jadi ada masalah tayamum pada di mana baik pada di pesawat pada di darat itu tetap tayamum itu kok tanah. Terbiasa umpami di pesawat kecuali umpami di meja pesawat itu akan lebih dina kacana dina kursina aya tanahan itu masalah biasa gitu. Tapi umpama itu aya tanahan mah itu tuh biasa dan kita tayang itu kedah ku tanah. Memang aya dibatkeun soalnya asal tidak tanah atau pramugari tidak tanah asal. Betul ya. Pramugari baik. Mari nyasar kan. Terus tadi masalahnya, sedangkan dina umpami dina pesawat itu aya toilet, terus toilet nanti ya kanggo wudu itu memang teu kene. Makanya syarat tamu itu umpami teu aya cai, jadi diantar. Jadi umpami dina pesawat aya cai, terus kurang memungkinkan tiasa wudu dina pesawat itu teu kene tayamum, teu kene akan saya tayamum. Maka syarat tamu itu di mana-mana rifaqil mani au di ta'adul istimalihi. Jadi di mana-mana teu aya cai akan nabi aya No.